Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Aprilianti, NIM 1914371, jurusan Asuransi Syariah, kelas B semester 4, ingin menjelaskan mengenai negosiasi pada mata kuliah Komunikasi Bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama adalah ada pengertian, yaitu istilah negosiasi ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu negotiation. Dalam pengertian secara umum, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, negosiasi adalah melibatkan dua orang atau lebih dengan pendapat yang berbeda sehingga mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Nah, untuk selanjutnya itu ada persiapan negosiasi. Nah, persiapan negosiasi ini terdapat 4 macam. Nah, untuk yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Nah, pada tahap ini planning sangat penting. Kenapa? Saat sebelum melaksanakan negosiasi, pada tahap ini menentukan jalannya negosiasi untuk menentukan apa saja hal-hal yang harus dilakukan selama negosiasi. Nah, untuk yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pada tahap ini dilakukannya itu dengan cara mengelompokkan suatu tim negosiator untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi, pada tahap ini hanya bisa dilakukan apabila dilakukannya itu secara berkelompok dan juga dilakukan sebelum memulai negosiasi. Untuk yang ketiga ada pengumpulan informasi atau information gathering. Nah, pada tahap ini ada 3 jenis informasi yang harus dikumpulkan sebelum memulai negosiasi. Nah, untuk yang pertama itu ada informasi mengenai isu yang akan dibahas dan pemahaman negosiator tentang isu tersebut untuk mempersiapkan terhadap kemungkinan apapun yang akan terjadi selama negosiasi. Nah, untuk yang kedua itu ada informasi mengenai tentang pihak lain yang mencakup kekuatan pihak tersebut sehingga strategi yang akan diterapkan di negosiasi. Yang ketiga itu ada bersifat teknis, meliputi biaya yang diperlukan untuk melakukan negosiasi, waktu yang dibutuhkan, prosedur yang ditetapkan, dan lain-lain. Persiapan negosiasi yang keempat adalah ada alternatif strategi atau penyusutan strategi alternatif. Nah, pada tahap ini hanya dapat dilakukan setelah tahap ketiga dari pengumpulan informasi karena membutuhkan informasi yang mendukung dan akurat. Nah, dalam strategi ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama adalah BATNA. Apa itu BATNA? BATNA adalah singkatan dari Best Alternative to a Negotiated Agreement. Apa itu BATNA? Yaitu alternatif yang digunakan ketika pihak yang terlibat tidak mencapai kesepakatan sehingga kesuksesan negosiasi tidak tercapai. Yang kedua adalah WATNA. Apa itu WATNA? WATNA adalah Worst Alternative Negotiation Agreement. Apa itu WATNA? Jadi WATNA itu adalah strategi alternatif yang digunakan apabila negosiasi berujung pada situasi yang paling buruk. Jadi, apabila negosiasi ingin berakhir sehingga dengan terpaksa itu harus menerima apapun yang disepakati walaupun tidak terlalu menguntungkan. Nah, untuk yang ketiga adalah MLATNA. MLATNA singkatan dari Most Likely to a Negotiated Agreement. Nah, MLATNA adalah strategi yang mendekati strategi alternatif terbaik, di mana alternatif yang ditawarkannya itu dengan tujuan agar negosiator tetap mendapatkan keuntungan lebih dari negosiasi walaupun intensitasnya tidak sebanyak BATNA. Untuk yang selanjutnya itu ada pentingnya sikap terhadap perselisihan dan konflik. Nah, terdapat 3 jenis strategi utama untuk mencegah terjadinya konflik, yaitu yang pertama ada komunikasi yang terbuka.
Nah, komunikasi ini dapat menjadi faktor penentu dalam menghindari konflik, mengenali kebutuhan lawan jika reaksi lawan terlihat tegang dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, merespon kebutuhan timbal baliknya jika posisi awal seseorang tidak mungkin untuk diterima. Pertimbangkan sesuatu yang didapat melunakkan situasi tersebut. Nah, untuk yang kedua ini adalah menangani konflik. Nah, memang konflik itu tidak dapat dicegah, tapi hanya dapat mengendalikannya. Konfrontasi dapat digunakan untuk mengendalikan konflik dan mencegah memperburuknya konflik yang muncul selama negosiasi. Nah, untuk yang ketiga ada penangguhan. Nah, penangguhan jika dalam posisi sulit, usulkan penangguhan negosiasi setidaknya dikasih waktu jeda selama 5 menit atau kasih waktu 1 hari penuh, tergantung tingkat masalah yang timbulnya. Dengan adanya penangguhan dapat memberikan kesempatan bernafas dalam negosiasi. Untuk materi selanjutnya yaitu ada mengembangkan filosofi sama-sama menang dalam negosiasi. Setiap pihak pasti ingin menang kan. Nah, konsep negosiasi sama-sama menang tidak sekedar didasarkan pada pertimbangan etika. Nah, ketika pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu perjanjian merasa puas dengan hasilnya, mereka akan berusaha membuat perjanjian itu sampai berhasil. Tidak sebaliknya, mereka pun akan bersedia untuk bekerja sama satu sama lain pada masa datang. Untuk yang selanjutnya yaitu ada gaya-gaya negosiasi. Nah, gaya-gaya negosiasi ini terdapat 2 dimensi, yaitu ada arah dan kekuatan. Nah, untuk yang pertama adalah arah berbicara tentang cara kita menangani informasi. Nah, ini terdapat 2 jenis, yaitu ada mendorong dan menarik. Nah, untuk yang mendorong ini memberi informasi, mengajukan usul, melalaikan kontribusi orang lain, mengkritik, bertindak sebagai pengganggu. Semua taktik yang berlaku tergantung sifat dan konteks negosiasi. Nah, untuk yang kedua itu adalah menarik, yaitu mengajukan yang kedua itu menarik, yaitu untuk mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi, meminta saran, memastikan pemahaman, meminta kejelasan, menyatakan perasaan kita. Untuk yang kedua adalah ada kekuatan berbicara tentang keluasan kita untuk beranjak dari kedudukan kita yang semula. Yang pertama adalah bersikap keras. Nah, bersikap keras ini ingin menang berapapun harganya, tidak akan mundur, tidak menerima tawaran apapun, mengejar sasaran yang tinggi. Nah, untuk yang kedua itu adalah bersikap lunak, itu mengalah, ragu-ragu, sulit berkata tidak. Untuk selanjutnya itu ada perilaku. Untuk selanjutnya itu ada perilaku negosiasi. Nah, perilaku negosiasi ini terdapat 4 jenis, 4 perilaku ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah ada perilaku asertif. Nah, apa sih perilaku asertif? Jadi, perilaku asertif adalah memerlukan orang lain dengan hormat dan tulus. Nah, untuk yang kedua adalah perilaku agresif. Nah, perilaku agresif adalah biasanya mencapai tujuannya dengan mematahkan semangat lawan negosiasi, keinginan dan hak mereka. Nah, untuk yang ketiga adalah perilaku pasif. Nah, perilaku pasif biasanya dianggap sebagai korban yang tidak berdaya. Nah, pada tipe perilaku ini nih menjadi target dari taktik agresif. Nah, sehingga perilaku ini kurang percaya diri dan memakan peran yang hampir tidak terlihat selama negosiasi. Nah, untuk yang keempat itu ada perilaku manipulatif. Nah, perilaku manipulatif adalah biasanya menyimpan tujuan terselubung, yaitu menempuh cara sendiri. Nah, biasanya itu mendapatkan semua kebutuhan dengan cara licik. Nah, jadi kalau manipulatif itu dengan cara licik ya. Nah, yaitu sehingga membuat lawan merasa
bersalah jika tidak melakukan apa yang pihak inginkan. Jadi kesimpulannya adalah negosiasi itu udah sangat sering terjadi ya. Entah kita di saat ingin membeli sesuatu, pastikan di situ ada proses tawar menawar. Entah beli, entah apapun itu kan pasti ada proses tawar menawar atau negosiasi. Nah, jadi negosiasi itu tuh proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk mencapai keuntungan gitu. Dan juga di saat kita tawar menawar atau negosiasi itu kita tuh harus pintar dalam menawar atau negosiasi agar kita tuh harus menang, seperti itu. Jadi kita tuh kalau misalkan di saat ingin menegosiasi, jadi kita harus tahu taktik-taktiknya seperti apa, bagaimana caranya supaya kita tuh menang. Dan juga dalam negosiasi pun kita harus bersikap tenang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai negosiasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.